Halo pemirsa, jumpa lagi dalam program Doncast. Kali ini bersama saya Tasya Liutmila. Dan saya Don Bosco Slamet. Ya, Bang Don, ini kita sehari setelah pencoblosan Pilkada serentak 2024. Apa kira-kira rasanya Bang Don setelah kemarin melewati Pilkada serentak yang 545 daerah itu? Yang pertama, Jokowi masih ada. Oke. Pengaruhnya ya? Plus sapu bersih, kecuali DKI. Kecuali DKI. Itu sangat-sangat menarik. Mungkin tidak mengejutkan. Jadi sebetulnya kalau lihat ini tidak ada berita baru. Nggak ada yang mengejutkan, Bro? Tidak ada berita baru. Jadi baru ada berita jika PDIP sendirian sapu bersih. Iya, kemarin ini berarti menangnya juga memang menang hanya di satu daerah ya? Iya, untuk hanya Jawa. satu daerah. Oke, baik. Nah, kita untuk membahas lebih jauh soal ini, kita sudah kedatangan tamu pemirsa di Doncast. Saat ini sudah ada pendiri SMRC, Saiful Mujani. Mas Saiful, terima kasih sudah hadir di Doncast. Terima kasih. Prof, terima kasih. Biasanya selalu mencerahkan. Iya, Mas Saiful, kalau mengamati hasil quick count per tadi malam kan sudah hampir 100% semua hasil quick count-nya. Kita sedang menanti bagaimana hasil real count dari KPU berjenjang. Tetapi kalau melihat angka-angka di seluruh daerah, terutama mungkin Pulau Jawa, kita bisa menyimpulkan bahwa Kim Plus menang dan kemudian PDI memang calon-calonnya akhirnya keok kecuali untuk di Jakarta. Analisa Anda seperti apa? Jakarta juga belum final, kan? Jadi jangan-jangan Jakarta juga kalah. Masih mungkin seperti itu ya? No, well, kita nggak menutup kemungkinan ya kan. Jadi kita melihat secara objektif aja. Posisinya sekarang sangat tipis. Beda dengan di Jawa Tengah, beda dengan Jawa Timur, beda di Banten gitu ya. Jawa Barat itu kan besar-besar bedanya. Jakarta ini tipis. Oleh karena itu secara objektif kita lihat apa yang akan terjadi gitu ya. Tapi apapun yang terjadi, harapan kita adalah itu jurdil gitu ya. Tidak mencederai proses pemilu pilkada yang sudah kita lakukan. Nah, lepas dari yang Jakarta ini, tadi kesimpulannya bahwa seperti Bang Don bilang, Kim Plus menang besar. Kalau mau disederhanakan lagi Bang, Kim Plus itu Jokowi menang besar, ya. Karena bagaimanapun Kim Plus itu kan dibuat pada masa Pak Jokowi masih presiden, kan gitu loh. Dan upaya reasoningnya adalah untuk menyatukan kekuatan positif, untuk menyatukan kekuatan daerah dengan pusat untuk pembangunan Indonesia. Kalau ngomong seperti itu kan kenapa jelek gitu kan? Kan tidak ada jelek ya. Mungkin highlightnya 2 bulan setelah tidak menjadi presiden, dia masih punya kekuatan untuk menentukan orang-orang yang dia inginkan ya? Iya betul. Dan saya kira itu udah dibuat sebelum lengser kan? Itu kan dibuat sebelum lengser. Misalnya Pak Kapolri-nya masih di situ, ya kan? Itu kunci masih di situ. Depdagri masih di situ. Jadi itu saya kira satu hasil negosiasi sebut begitu atau kompromi atau bargain antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Tapi jauh yang dibungkus dalam istilah keberlanjutan. Keberlanjutan, iya. Dan itu legitimate, sah aja dia menggunakan istilah keberlanjutan, ya kan? Bahwa kemudian dibalik itu adalah kewajiban para lawan-lawannya untuk membongkar apakah itu berlanjutan atau bukan. Tapi bukan kewajiban jadi pertanyaan besar, mengapa masih sebegitu kuat pengaruh Jokowi? Nah, itu kan bukan produk kemarin sore Pak Jokowi besar seperti ini. Itu akumulasi dari, sebutlah di tingkat nasional 10 tahun dia jadi presiden kan. Bayangkan Tasya ya, level yang menurut saya tak terbayang dan sangat susah adalah bagaimana caranya mengajak orang yang jadi lawan politiknya kemudian jadi anak buahnya. Pak Prabowo. Dan itu terjadi, itu capaian politik real politik yang luar biasa dari Pak Jokowi. Anda suka ataupun tidak itu terjadi dan itulah politik yang sebenarnya real politik gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang namanya Kim Plus itu kan ada 9 partai sebetulnya. Besar-besar lagi. Tambah plus Jokowi plus Prabowo. Kira-kira gitu kan. Jadi kan begitu kuatnya. Semua. Jadi semua kekuatan politik ada di situ gitu ya. Bahwa di dalamnya
tidak sesolid yang diharapkan itu biasa. Iya. Ya. Tapi adalah secara formal minimal semua kekuatan partai politik ada kecuali PDI Perjuangan kemudian ya. Nah, saya melihat bahwa pilkada serempak ini kalau tarik ke belakang, saya pernah sudah menulis tentang ini untuk kepentingan yang lebih serius. Dulu waktu pemilu 2019 itu pemilu nasionalnya itu kan dilakukan secara serempak antara presiden sama legislatif DPR ya kan, secara nasional. Dan waktu itu berat melakukan itu. Kemudian ada ide di DPR untuk mengevaluasi kembali Supaya ada jarak. supaya ada jarak. Karena sebelum-sebelumnya baik-baik saja pemilu itu. Jadi ingin evaluasi itu satu. Kedua, dipersoalkan juga adalah pilkada serempak. Ada ide itu di DPR. Yang menentang ini Pak Jokowi. Saya membacanya ini Bang, ya, setelah pemilu 2019. Bacaan saya adalah Pak Jokowi punya agenda untuk mengontrol pemerintah daerah. Karena apa? Dia akan menghadapi pemilu 2024. Betul. Ini pejabat-pejabat yang diangkatin oleh dia semua di daerah-daerah itu pandangan saya ya. Dan itu terbukti gitu ya sekarang. Jadi orang gubernur-gubernur PLT itu kan diangkatin oleh Jadi ini presiden. tidak datang tiba-tiba dan semua peristiwa yang ada sekarang adalah desain sebelumnya. Persis. Dia udah punya rencana itu dan dia melakukan itu dan itu terbukti efektif gitu ya. Sama dengan Pak Prabowo juga. Jadi Pak Prabowo bukan produk kemarin sore. Bersama-sama dengan Pak Jokowi kan. Tadi seperti yang tidak terbayang oleh saya setidaknya bahwa Pak Prabowo mau gitu ya. Tahun 2019 mau reconcile kayak seperti itu. Tapi nampaknya hitungan Pak Prabowo rasional juga. Rasional dalam pengertian target rasional dia adalah bagaimana saya jadi presiden kan. Betul. Itu target rasionalnya. Nah, segala kekuatan yang memungkinkan saya bisa jadi presiden harus bersama dengan saya. Dan itu terjadi pada tahun 2020. Dan itu adalah Pak Jokowi. Dia sebagai presiden. Oleh karena itu, kalau saya dibilang nyerahlah, nggak apa-apa. Toh nanti saya akan jadi presiden. Tetapi memang yang saya dengar sebagai jurnalis, Pak Prabowo sangat yakin. Dia hanya akan bisa menang kalau jika ada Jokowi di dalamnya. Dan Jokowi itu representasi oleh Gibran. Ya. Dan sebenarnya itu bukan Jokowi. Kalau ada orang yang berkuasa, Bang. Itu. Jadi intinya di situ. Yang kalau dulu sebelumnya SBY tidak memainkan kartu kekuasaan. Itu bedanya. Pak Jokowi menggunakan kartu kekuasaan ini. Itu yang membuat Prabowo bernilai. Oke, Mas Saiful, tapi kemudian pertanyaannya, kesadaran publik dan masyarakat ketika Jokowi menggunakan kartu itu tidak kemudian menurunkan pengaruh Jokowi di pilkada serentak. Persis. Mengapa? Klop banget itu. Masyarakat Indonesia seperti yang sekarang ini kondisinya gitu, presidennya Pak Jokowi. Itu pas memang. Gitu. Kenapa? Tapi DKI gimana? Kalau saja misalnya Indonesia itu seperti DKI, nggak gampang orang seperti Pak Jokowi. You know. Jadi DKI adalah sebuah pengecualian. Kita nggak menyalahkan Pak Jokowi. Kita menyalahkan diri kita sendiri sebagai masyarakat Indonesia. Gitu kan? Kembali lagi, kenapa didukung? Kenapa dicintai? Kenapa disukai? Kenapa? Apa jawabannya? Prof, apa jawaban tentang itu? Kelas kita. Kelas kita bahwa belum sampai. Apa? Bahwa kita memang bisa dibeli. Bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat kita pada umumnya kan susah. Dan terlalu jauh berpikir tentang politik yang lebih maju dan seterusnya. Yang tidak korupsi dan sebagainya. Korupsi itu pemandangan biasa. Sekarang dimaklumi. Bahkan kampanye anti korupsi nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Dan disinisin sama orang. Gitu kan. Jadi sok bersih. Seolah-olah yang tidak baik itu dianggap normal. Itu yang terjadi dalam masyarakat kita. Coba kalau kita bicara tentang politik uang. Jadi saya menjadi sangat pesimis jika masyarakat kita kelasnya sebegitu gitu. Bukan pesimis Bang, itu fakta gitu ya. Itu faktanya begitu ya kan. Kita melihat bahwa misalnya bicara tentang politik uang gitu ya. Kita lihat di mana-mana yang studi melakukan ini udah banyak. Tidak ada kesan bahwa politik uang itu sebuah hal yang tabu. Dan itu dianggap yang normal saja. Harusnya kan begitu. Tapi ternyata tidak di masyarakat. Uang dari pengusaha.
yang kemudian membentuk oligarki. Iya. Lalu kemudian oligarki mengambil uang dari negara. Pejabat mengambil uang dari negara. Iya. Circle-nya kayak begitu. Kayak begitu, itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu, kalau masyarakat di bawah tidak tahu yang namanya oligarki, ngerti lah. Yang tahu dia uang aja, uang didistribusikan, gitu kan. Semakin besar uangnya, semakin baik, kan kira-kira begitu. Nggak ada. Ya, menyedihkan sebenarnya ya Bang Don. Itu kondisi yang real dalam masyarakat kita. Oleh karena itu, menurut saya adalah kalau kita berharap pada masyarakat sekarang untuk memperbaiki keadaan, itu buktinya waktunya akan lama sekali, gitu ya. Butuh masyarakatnya kelasnya naik, ya kan? Kalau kelasnya seperti kita sekarang ini nggak bisa merubah itu keadaan itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah bagaimana caranya membuat Indonesia minimal seperti Jakarta. Ya. Jadi dia Baru punya kemudian kelas cara berpikirnya bisa akan beda. lain. Kalau Akan ada lain. 50 kota, 20 kota seperti Jakarta mungkin akan membantu itu. Akan Prof. sangat membantu dan orang yang main dengan misalnya politik uang seterusnya untuk menang dan seterusnya kayak dengan curang, dengan menggunakan partai coklat dan seterusnya kayak gitu, itu nggak akan mempan di Jakarta. Itu seharusnya ya, Bukan, idealnya bukan nanti karena kita- Jakartanya, Ya. tapi kelas masyarakatnya Jakarta gitu ya, yang misalnya dari sisi pendidikan aja mayoritas orang Jakarta itu pendidikannya SLTA ke atas, you know, dikasih uang 100.000 sama Anda, apa artinya 100.000, ya kan? Kira-kira kayak begitu. Nah, daya tawar semacam itu belum Indonesia, baru Jakarta, kira-kira begitu. Jadi kita lama ceritanya untuk membuat Untuk sampai ke level itu. ke level itu. Oke, baik. Kita nanti akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Doncast. Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Doncast. Kami masih bersama pendiri SMRC Saiful Mujani. Mas Saiful, kalau kita sekarang kemudian mencoba membaca, menganalisa hubungan Jokowi, Prabowo, dan kemudian Megawati. Mungkin kita mulai dari menerjemahkan atau mentafsirkan pidato Megawati semalam yang cukup keras. Dia mengkritik keras mobilisasi alat negara, manipulasi kekuasaan, dan bagaimana kekalahan terjadi di kandang banteng. Di samping pidato itu, saya sebetulnya ingin memperlihatkan bagaimana kemenangan Kim Plus yang kelihatannya ada plus Jokowi dan plus Prabowo di situ. Untuk bisa melihat seperti apa masa depan hubungan di antara keduanya. Karena banyak spekulasi sebelum ini mengatakan bulan madu 3 bulan sampai 6 bulan. Kira-kira begitu. Belum 6 bulan Bang Don ya. Iya, belum 6 bulan. Ya kan? Kita mau dapatkan gambaran dari Saiful. Cuma terhadap pendapat tadi ya yang mengatakan ini tidak akan lama akan berakhir bulan madu ini, kira-kira begitu, atau hubungan yang baik ini antara Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo itu dasarnya apa gitu. Iya. Jadi saya sih nggak pernah punya pendapat seperti itu. Oke. Dasarnya karena banyak orang tidak suka Jokowi juga. Ya kalau asumsinya kalau kita beropini seperti itu karena kita tidak suka, tidak mau dua tokoh ini berdampingan terus, gitu ya, itu kan keinginan Bang Don. Bukan keinginan saya, maksud saya ada orang yang kritis, mengatakan orang-orang yang berharap, ya kan, itu kan harapan Anda, ya kan, bukan kelakuan dua tokoh ini sendiri, kan gitu loh. Jadi menurut saya adalah pertanyaannya adalah apa alasannya mereka harus berpisah, sebutlah begitu, ya kan. Dengan segala kalkulasi rasionalnya menurut saya adalah akan lebih rasional buat Pak Prabowo maupun Pak Jokowi kalau mereka menjaga hubungan yang baik. Ya dong. Iya. Ya, rasionalitasnya apa? Iya, apa rasionalitasnya apa adalah satu, selama ini katakanlah sukses politik Pak Prabowo sedikit banyak atau bahkan banyak sekali itu berkaitan dengan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi walaupun sekarang sudah pensiun gitu ya, dia masih tertarik dengan politik, masih kerja politik sebetulnya begitu. Kedua, putranya sendiri adalah wakil presiden. You know? Jadi Pak Jokowi masih punya nilai politik, kira-kira begitu. Oke.
Dan selama 10 tahun seperti yang saya katakan tadi adalah ya udah investasi banyak di dalam politik Indonesia ini. Gitu ya. Pada waktu itu Pak Jokowi tidak sungkan-sungkan menggunakan resources negara untuk kepentingan politik. Jadi hari ini ketika kemudian publik punya persepsi negatif kepada Jokowi, Prabowo tetap berdiri di samping Jokowi. Iya. Dan yang negatif itu segelintir orang. Hanya segelintir, itu yang harus digarisbawahi. Hanya segelintir, Bang Don. Itu Bang, sama Saiful, Bang Don, dan teman-teman jurnalis itu. Ya kan, bukan seluruh Indonesia. Bukan seluruh Indonesia. Itu faktanya adalah Prabowo dipilih jadi presiden, ya kan? Satu, pilkada disapu bersih, ya kan? Yang didukung oleh Pak Jokowi ini. Kenapa tadi pertanyaan kita mulai dengan hasil pilkada? Artinya kan kalau kita lihat hasil pilkada ini kan bisa jadi starting point untuk Pilpres 2029. Betul. Artinya kalau lihat hasil pilkada lalu kemudian keduanya jalan bersama, ya mestinya bisa kemungkinan sampai 2029 itu. Yes. Saya tidak melihat bulan madu 2-3 bulan. Ya. Ini targetnya yang jangka panjang. Atau menengah sampai setidaknya 2029. Kita tidak berharap sesuatu yang buruk terjadi Pak Prabowo gitu kan. Pak Prabowo sukses, kita harapkan jadi presiden 5 tahun ini dan kemudian maju kembali dan Gibran tetap menjadi wakilnya, iya kan? Kan itu hal yang normal. Normal dalam politik. Iya kan, tidak terjadi goncangan seperti itu. Caranya ya jangan pecah dengan Pak Jokowi dong, salah satu unsur perekatnya, iya kan? Oleh karena itu justru saya tidak mengerti kalau orang beropini Pak Prabowo akan meninggalkan Jokowi, apa poinnya? Ini poin yang sangat menarik. Iya. Pertanyaan berikutnya adalah, sekarang ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi. Posisi Ibu Mega itu di mana dalam kasus seperti ini? Mau join atau tetap di luar gitu? Karena di sini ada Pak Jokowi. Saya kira Pak Prabowo sudah membuktikannya. Setidak-tidaknya dalam beberapa bulan ini. Tesnya adalah pilkada ini. Apakah Pak Prabowo tidak bersama-sama dengan Pak Jokowi dalam pilkada ini? Kan sama-sama. Sama-sama. Dan mengabaikan Ibu Mega. Iya kan? Jadi Pak Prabowo melihatnya ini politik biasa saja. Iya kan? Jangan marah lah Ibu Mega, kira-kira kayak gitu ya. Kalau mau ya bersama-sama dengan kita. Kan Pak Prabowo ingin banget Ibu Mega bersama-sama. Tapi Mega tidak akan. Tapi Ibu Mega kan tidak mau. Ada Jokowi. Iya, kira-kira kayak begitu kan. Kalau Pak Jokowi kan tidak persoalan dengan Ibu Mega dan tidak persoalan dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo maksudnya. Pak Prabowo, ya. Pak Prabowo itu tidak punya persoalan dengan Ibu Mega dan tidak punya persoalan dengan Pak Jokowi. Jadi kan enak posisi seperti itu. Jadi kalau Pak Jokowi, Ibu Mega dengan Pak Jokowi tidak akur, sebut begitu, ya itu urusan dua orang itu, bukan urusan saya. Oh gitu ya, sesimpel itu ya berarti. Saya kira penonton akan lebih cerah untuk memahami ini dari Prof. Saiful. Menurut saya sederhana kan, kayak begitu. Dan itu menguntungkan. Buat apa saya harus bermusuhan dengan Ibu Mega? Ya kan? Kalau bisa Ibu Mega dengan saya. Mungkin soalnya begini. Bang Don dulu, Bang Don. 9 dari 10 orang PDIP, 10 orang kita tanya orang PDIP soal hubungan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, 11 mengatakan baik-baik saja. Ya, 11 mengatakan. Yang satu siapa Bang Don? Kedua, orang-orang dekatnya Pak Prabowo maupun Jokowi, kalau kita tanya 10 orang, 11 yang mengatakan 2 orang ini punya hubungan baik-baik saja, tidak ada masalah. Pak Prabowo sama Jokowi. Iya. Betul. Baik-baik saja gitu. Cuman kan di luaran sana, segelintir atau apapun lah ceritanya, kan orang selalu berpikir, aduh kok politiknya kayak begini gitu. Benar. Ingin sesuatu yang beda. Gitu. Itu kira-kira. Iya betul, itu betul. Tapi itu harapan dan keinginan penonton, ya kan? Iya, bukan seorang pengamat yang objektif. Iya kan? Objektif itu artinya kita harus memahami kepentingan Pak Prabowo apa, kepentingan Pak Jokowi apa. Ini bukan berpikir pragmatis ya Mas Saiful? Bukan berpikir seperti ini, bukan berpikir pragmatis. Bukan berpikir pragmatis, kita menjadi objektif. Bahwa bukan mendiktekan keinginan saya. Tapi kalau kemudian ada keinginan saya misalnya, saya jelas dari dulu saya tidak mau Pak Prabowo jadi presiden, ya kan? Senang sekali kalau itu pecah antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo kan gitu loh, hancur-hancurin orang Paudi itu ya kan? Itu keinginan saya, ya kan? Fakta objektifnya? Tapi fakta objektifnya kita sebagai
ilmuwan begitu, intelektual, adalah bahwa bagi Prabowo sangat menguntungkan kalau dia bersama-sama dengan Jokowi. Oke, tapi pertanyaannya mungkin Apa alasannya harus pecah dengan Jokowi? seberapa independen Prabowo sebagai presiden di luar pengaruh seorang Jokowi yang dia ingin jaga hubungan baiknya selama 5 tahun? Saya kira independensi itu sangat bisa dirasakan sendiri oleh Pak Prabowo gitu ya. Dan selama dia merasakan nyaman dengan semua ini, langkah-langkah misalnya katakanlah di Jawa Tengah yang ingin jadi gubernurnya adalah Pak Lutfi, misalnya kayak begitu. Saya endorse lah ya. Ya, misalnya kayak gitu, Pak Prabowo tolong di endorse ini. Oke, Dia kerja. why not? Oh iya. Iya, Jadi dia akan kerjakan semua yang diinginkan oleh Jokowi selama itu tidak mengganggu dia. Gitu. Selama itu menguntungkan. Oke. Emangnya Itu politik. Emangnya politisi kayak apa otaknya? Gitu. Yang ada di otaknya hanya kekuasaan Dan kepentingan. dan kepentingan. Bukan kita berperilaku seperti itu, tapi bagaimana kita memahami para politisi ini, gitu loh maksud saya. Iya. Nah, Betul. ini kembali lagi. Saya ingin teruskan pertanyaan. Karena kan cerita di luaran sana, bukan. Yang berkembang itu ada matahari kembar. Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Ya, kira-kira begitulah. Ya enggak lah. Menurut saya di situ ya itu karena ada harapan tadi ya. Ya, karena ada harapan. konflik, ada harapan. Jadi tidak objektif menurut saya. Yang objektif adalah bahwa Pak Prabowo membutuhkan kalau perlu semua orang mendukung dia. Semua orang mendukung dia. Itu kan objektifnya begitu penguasa. Kan sejak awal memang ingin satu meja. Jangan ada oposisi. Itu kan doktrinnya Pak Prabowo. Kita ini negara Pancasila. Gotong royong, semua sama-sama, semua keluarga. Pak Jokowi juga berpikirnya kayak begitu. Iya, Ketika dia ini hasil berkuasa. berguru dari Jokowi ya Persis, kemudian. ini sama gitu ya. Jadi Itu apa karena kepentingan politik atau personality seorang Prabowo? saya kira pada politik yang mikro seperti ini ya. Mikro itu artinya hubungan antara Pak Personal. Prabowo, personal Pak Prabowo dengan tokoh-tokoh politik yang lain tidak bisa dipisahkan dari kecenderungan pribadinya gitu loh. Tadi seperti Bang bilang, Pak Prabowo ini punya kecenderungan setia atau loyal sama orang, Iya. gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah Pemirsa tetaplah bersama Downcast, kami masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Downcast. Kita lanjutkan perbincangan. Kalau tadi kita terputus belum membahas hasil Pilkada serentak 2024 ini dan kemudian membaca skenario dan opsi-opsi pilihan kandidat di 2029. Mas Saiful Mujani, prediksinya seperti apa? Pilkada ini adalah satu tes gitu ya. Seberapa penting Pak Jokowi. Terbukti masih penting. Terbukti cukup penting. Setidak-tidaknya Pak Jokowi itu istilahnya itu sejalan dengan Indonesia secara umum, masyarakat Indonesia maksud saya. Oleh karena itu dia sukses sebagai politisi gitu ya, karena bisa menempatkan diri pada masyarakat Indonesia yang seperti ini, ya, kira-kira kayak begitu. Nah kemudian Membaca 2029 ini? 2029 ini dari tes ini, gitu ya. Yang paling utama adalah pertama dia punya jaringan politik di berbagai daerah, gitu ya. Terutama di Pulau Jawa, yang pemilihnya paling banyak adalah di Pulau Jawa. Dan oleh karena itu sukses pilkada ini merupakan satu resource penting untuk 2029. Oke. Seperti saya katakan sebelumnya bahwa sukses 2024 itu tidak bisa dipisahkan dari PLT. Betul. Iya, dari PLT itu. Nah sekarang adalah gubernur, bukan PLT, gubernur Beneran ya, udah gubernur beneran. ya kan? Iya. Dan pilkadanya itu akan dilakukan setelah Pilpres lagi. Ya kan? Ketika mereka sedang berkuasa. Artinya hasil yang sekarang atau pejabat-pejabat daerah sekarang adalah pekerja-pekerja politik Untuk 2029. 2029. Sekarang kan kita menduga-duga nih. Ya.
Ini mereka jalan bersama, Pak Prabowo sama Pak Jokowi akan jalan bersama 2029. Lalu kemudian Pilpres 2029 selesai dong, Prof. Itu. Masa nggak ada lawan? Nah persis. Jadi sekarang kita ngitungnya bukan seperti harapan tadi yang dikemukakan oleh Bang Don akan terjadi matahari kembar yang pecah. Kan itu udah selesai cerita itu. Gitu ya. Jadi ini solid. Dua pimpinan ini, yang satu mantan, yang satu masih menjabat kuat sekarang, yang dari pengamatan saya populer. Pak Prabowo populer di masyarakat seperti Pak Jokowi juga. Ya itulah masalah Indonesia gitu maksud saya. Nah jadi ini udah selesai. Dan ini akan solid sampai 2029. Wakilnya akan Gibran lagi kemungkinan itu. Siapa penantangnya berarti? Yang pertanyaannya adalah ini akan ditantang oleh siapa, kan gitu loh. Nah, oleh karena itu resource-nya yang akan menjadi penantang kan salah satunya adalah tentu dari partai politik. Karena hanya partai politik yang bisa mencalonkan. Kedua mungkin dari elit-elit pemerintah daerah, termasuk ormas gitu ya, yang berpengaruh. Siapa mungkin Yahya Stakuf, kita tidak tahu NU karena besar gitu ya. Itu contoh aja, atau dari Muhammadiyah. Terus kemudian juga dari elit nasional sekarang, dari menteri-menteri, dari partai dan dari gubernur kemungkinan ya. Nah, siapa sejauh ini lawan terberatnya kira-kira Mas Saiful? Sejauh ini saya belum melihat. Bukan yang gagal menjadi gubernur di Jakarta? Saya kira Anies maksudnya. Iya. Anies tuh udah bisa jadi calon, dia udah syukur banget. Gitu. Jadi kalau minta jadi itu terlalu banyak, you know. Anies itu kan dia bukan tokoh partai gitu ya, bukan oligarki juga kan gitu loh. Jadi apa alasannya? Karena dia pinter mungkin gitu ya, disukai, masih muda, disukai oleh orang. Tapi kan udah dites, udah dicoba. Alasan itu udah dicoba oleh Bang Surya gitu ya. Ternyata tidak mudah kan kira-kira begitu. Kan kemarin orang jadi menurut saya apakah dia akan maju lagi? Apa alasannya Anies harus maju lagi? You know, pertama tadi dia harus punya resource untuk maju itu. Pertama yang paling misalnya penting 5 tahun ini dia bikin partai begitu. Artinya dia kalau bukan bikin ikut partai lah. Itu partainya Bang Surya kan udah capek kelihatannya gitu. Masuklah ke situ kan gitu. Siapa tahu jadi apanya kan di situ Bang Dong ya kan? Iya kan? Saya atau partai yang lain terserah lah gitu ya. Itu satu. Kemarin Prof, ini kemarin itu kan orang berbicara tentang Andika adalah salah satu kandidat jika lolos di Jawa Tengah. Jawa Tengah, oke. Tapi saya kira itu logis ya, berharap Pak Andika. Di kita seperti Prabowo, seperti SBY ada tradisi tentara gitu ya yang punya nilai positif di hadapan pemilih kita, dikagumi, disegani dan dihormati, itu tentara. Dan Pak Andika bintang 4 dan dilihat dari kapasitasnya juga bagus gitu ya. Saya lagi kampanye nih kayaknya. Tapi saya bantu ini Mas. Tapi terbukti kan gitu ya, tidak cukup kekuatan Pak Andika ini dites di Jawa Tengah gitu ya. Jadi tadi Pak Andika itu belum match dengan Indonesia, dengan pemilih Indonesia. Pemilih Indonesia itu becek sekali, itu yang saya maksud. Coba ulang, pemilihan Indonesia itu becek sekali. Jadi orang seperti Pak Andika yang ingin lurus saja, mungkin logistik juga tidak terlalu punya banyak, kira-kira begitu. Itu tidak cukup di Indonesia berpolitik dengan cara seperti itu, kira-kira menurut saya. Nah, oleh karena itu, setelah Pak Andika dites seperti itu, kita harus melihat yang lain. Dari partai ada AHY kan? Dari partai misalnya AHY. AHY masih muda gitu ya. Dan menurut saya itu salah satu yang bisa dihitung. Punya kemampuan komunikasi yang baik. To some extent mungkin personality juga oke gitu ya. Tidak meletup-letup semacam itu. Tidak emosional. Saya kira salah satunya AHY ya. Bintang 2029 punya partai ini. Ya jadi itu dari partai. Itu pilihan. Partai yang lain lagi, partai mana? Kita lihat aja di Golkar. Ya kan? Bahlil maksudnya. I don't think so gitu loh. Jadi Ridwan Kamil bagaimana? No. Jadi gini loh, ada pakemnya untuk jadi, ada rumusnya. Ada rumusnya untuk jadi
calon presiden. Makanya saya heran itu ada calon independen di DKI siapa itu? Iya, itu kita nanti bahas juga tuh. Iya. Tapi hasilnya kemarin Dharma Pongrekun Kunwardana. Tapi itu hasilnya kemarin juga lumayan mengejutkan ya. Iya tentu mengejutkan. Tapi kan itu main-main aja menurut saya. Iya. Jadi kalau orang mau maju menjadi presiden Indonesia, masyarakat kita masih tadi yang saya sebutkan. Belum seperti di Amerika milih Obama. Jadi Ya kan? Belum. Apa berarti rumusnya Jadi apa? kelihatannya- Rumusnya satu adalah kita harus urusi dulu masalah saranya. Saya bukan penganjur sara, tapi fakta politiknya begitu. Jadi saranya harus dibersihkan. Bang Don nggak bisa Nggak bakal nyalon. bisa jadi presiden. Nggak bisa jadi presiden, Bang Don gitu. Bukan saya rasis sama Bang Don. Iya, tapi- Sebagai orang NTT dan seorang non Muslim, misalnya kayak begitu. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah masalah Indonesia kayak begitu kelakuannya gitu loh. Nah oleh karena itu kita harus ngecek. Misalnya di Golkar, siapa di Golkar? Harus dicari pimpinannya yang orang Jawa. Makanya ketika saya dengar Pak Jokowi mau jadi apa? Mau jadi pembina Golkar. Waduh, apa mau jadi calon presiden lagi? Kepikiran sama saya itu ya satu. Kedua harusnya Erlangga. Erlangga cukup memenuhi syarat itu, ya. Dia orang Jawa gitu ya. Cukup teknokratik dengan Golkar kayak gitu. Tapi kan habis gitu. habis atau dihabisi. Atau dihabisi. Jadi di Golkar sekarang saya tidak melihat tokoh. Yang muncul justru di Golkar itu sering tokoh-tokohnya itu di luar Jawa. Bukan orang Jawa yang jadi pimpinan Golkar. Misalnya lihat Pak Ica. Orang Sumatera gitu ya. JK. Ambar Tanjung. JK. Orang Sumatera, JK. Orang Sulawesi, kira-kira gitu. Kita bukan rasis, bukan soal itu. Orang Indonesia kelakuannya masih kayak begitu. Dan Artinya mereka, begini. para elit juga paham tentang itu. Prof, apakah artinya begini, kalau orang mau jadi presiden ini bukan soal gambaran ideal dari seseorang untuk menjadikan Indonesia itu seperti apa, tapi dia harus adaptif dengan situasi Indonesia sendiri. Sekarang gitu loh. Jadi Bang jangan membayangkan Anda itu sekarang ingin merubah masyarakat Indonesia. Bukan. Anda harus menyesuaikan dengan apa maunya orang Indonesia, dengan pasar. Pemilih itu ya pasar ya. Jadi Anda bukan mau membuat produk baru untuk merubah sikap masyarakat, pemilih masyarakat. Mengapa tidak bisa merubah sifat masyarakat? Atau Itu lama. lebih lama? Butuh 50 tahun. Jadi kalau kita punya satu calon yang kemudian bisa memenuhi kriteria dari sisi substansi, tetapi kulitnya kemudian tidak memenuhi sara yang tadi Mas Saiful, lebih baik nggak usah dimajukan begitu ya? Bukan nggak baik, terbukti tidak bisa. Terbukti tidak bisa. Kita sih ingin, misalnya siapa? Saya pernah membayangkan Pak SBY oke lah menurut saya ya, lumayan. Misalnya pernah saya membayangkan orang kayak Gita Wirjawan. Oke. Saya ingin dia jadi presiden. Pernah saya membayangkan waktu itu dia ikut konvensi juga. Nggak lewat, gitu kan? Nggak gampang, gitu kayak gitu. Oleh karena itu orang seperti Pak Prabowo, dia orang Jawa, insisten gitu ya. Dia cukup konsisten juga. Terus menerus udah kalah nggak apa-apa, maju lagi kayak begitu ya. Harus ada orang seperti itu dari partai politik. Siapa? Sekarang tadi dari Golkar agak susah, mau dari PDIP ya sekarang. Dari PDIP kita harus melihat bagaimanapun PDIP masih partai paling banyak suaranya kan. Siapa dari PDIP? Pertanyaan pada bapak-bapak, ibu-ibu di PDIP. Dan saya yang jawab gitu. Jadi tapi kita berharap kan salah satu resource-nya ya dari partai politik itu. Partai politik salah satunya yang besar adalah dari PDIP. Nah PDIP kan cukup terbuka untuk rekrutmen politik. Buktinya adalah orang seperti Mahfud, orang seperti Ganjar bisa jadi calon, iya kan? Nah harapan tadi ketika muncul Pak Andika, mungkin Pak Andika juga bisa. Tapi kan terbukti di Jawa Tengah belum match antara Pak Andika dengan politik Indonesia pada umumnya. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan nanti di segmen terakhir. Pemirsa tetaplah bersama Doncast. Kami masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Doncast. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Kita akan kembali lagi ke Jakarta, Mas Saiful, Bang Don. Ada dua daerah yang kita perlu highlight. Iya, Jakarta, sama dan Banten. Penting itu. Karena kita lihat Jakarta itu seperti bukan Indonesia banget. Banten, tiba-tiba kok Airin
tidak terpilih. Hilang. Ya, kita mulai dari Jakarta dulu berarti. Jakarta, apa yang perlu diwaspadai sampai ke 15 Desember pengumuman dari KPU untuk real count? Kira-kira akan seperti apa dan bagaimana sebenarnya kubu Pram dan Rano itu harus mewaspadai suaranya? Karena selisihnya sangat tipis ya. Oleh karena itu dokumen pendukung itu harus lengkap, pasti ya C1. Tapi di sisi yang lain Ridwan Kamil juga tentu aja berkepentingan dan pasti akan menuntut. Betul. Karena selisih yang tipis tersebut. Tapi tipis apapun, kalau punya dokumen yang cukup itu bisa diselesaikan dengan baik, itu satu. Ini yang paling penting, KPU jangan main-main di sini. Gitu. Ini tes banget. Masih bisa main-main nggak sih Mas Saiful dengan segala mata, Ini dengan segala lagi-lagi. lembaga research yang sudah memelototi keadaan Jakarta? Saya seperti saya katakan tadi, ini Jakarta, bukan Indonesia, gitu ya. Jadi jangan nantang gitu loh, jangan nantang, karena bisa terjadi chaos. Itu yang saya khawatir gitu ya. Kita masih bisa dibawa ke MK. Bukan, iya betul. Tapi bisa diakilkan. Kalau Bisa diakil. kalau diatur-atur kayak begitu ya, seperti itu, bahwa kemudian misalnya ada dilakukan kecurangan pada KPU misalnya dengan uang atau apapun namanya kayak begitu, itu bisa aja terjadi. Tapi menurut saya dengan udah orang warga sekarang udah bisa ngitung sendiri kurangnya berapa biji dan seterusnya, itu udah cukup kuat bagi mereka untuk melawan kemungkinan untuk melawan ini, kecurangan ini. Oleh karena itu saya masih punya optimisme. Ini bukan Indonesia, ini Jakarta, Bung, gitu ya. Jakarta Bangsi. Ini Jakarta, Bu. Jadi kalau Saiful prediksinya 1 putaran selesai nih ya? Perkiraan saya. Saya belum bicara soal 1 putaran. Tapi pertanyaannya, kalau orang seperti Ridwan Kamil mengadukan itu kan sebetulnya kalau lihat angkanya dia kan kalah jauh sebetulnya. Ini kan mengadukan karena aturannya itu 50% plus 1 suara. Kira-kira gitu. Gimana kalau lihat Prof? Artinya gini, reputasi mengadukan itu dengan selisih 10% gitu. Gimana? Ini kan hanya karena aturan aja. Ya betul, bahwa karena aturan dan membuka peluang kembali untuk kontes untuk kontes. Tapi pertanyaan Bang Don tadi yang mengatakan bahwa bagaimana reputasinya seperti itu, saya kira itu terlalu tinggi. Harapan terhadap Ridwan Kamil. Harapan terhadap Ridwan Kamil lagi. Iya. Jadi menurut saya peluang itu akan dia manfaatkan itu untuk MK akan terbuka, apalagi dengan persaingan antara 50% plus itu tipis sekali dengan ini, walaupun itu bukan punya dia yang 50 itu. Itu betul. Iya kan, itu benar. Gitu. Betul. Harusnya secara moral, politik gitu ya. Kan tidak ada itu moral. Ya kan, sekarang udah rusak semua kan gitu loh. Nah oleh karena itu menurut saya akan terjadi, akan diadukan di MK. Nah oleh karena itu harus siap-siap. Termasuk rakyat, pemilih di DKI gitu ya, untuk semua bisa menjadi saksi, untuk menjadi kekuatan, pressure. Di mana-mana kan kayak waktu perubahan mau dirubahnya undang-undang pilkada kemarin kan, yang di luar dugaan, jadi ramai kayak gitu, saya ngomporin kayak gitu, itu kan di luar dugaan, itu kan terjadi gitu loh. Dan ini sekarang adalah praktik yang real, bahwa tiap 1 suara harus dikawal gitu ya oleh warga. Prof, kekuatan di DKI yang sesungguhnya, kan ini kan ada endorsement Prabowo, ada endorsement seorang Jokowi, lalu kemudian ada Ahokers, ada anak Abah. Ini kan perlawanannya kan sengit ada di sini. Kalau kita lihat, kenapa endorsement Prabowo maupun Jokowi hanya menghasilkan 40% suara untuk Ridwan Kamil? Ini Jakarta, Bung. Ini Jakarta, Bung. Jawabannya itu ya? Jawabannya Jakarta. Ini Jakarta, bukan Indonesia. Kalau Pak Prabowo dan Jokowi dijual di Jawa Timur atau di Jawa Tengah, dia akan laku. Atau di Banten, atau di Jawa Barat. Di Jakarta belum tentu. Karena apa? Kalau kita lihat tracknya ke belakang, Jokowi lawan Fogo itu 2 putaran. Betul. Nggak gampang, you know. Anies 1 putaran, itu karena ada unsur-unsur yang aneh-aneh tersebut. Gitu ya. Terus kemudian kita juga lihat bahwa Pak Prabowo tidak menang besar di Jakarta, dalam Pilpres kemarin.
Kalau dijumlahkan suara Anies dengan suara Ganjar itu lebih banyak daripada Pak Prabowo. Artinya apa? Di sini lebih plural, lebih rasional karena kelas menengahnya lebih banyak. Dan itulah kira-kira 50 tahun yang akan datang untuk Indonesia. Kita berharap begitu, jangan tunggu 50 tahun. Mudah-mudahan lebih cepat. Bisa nggak tahun 2029? ya itu dia. Oke, kita masih punya sedikit waktu untuk bahas sedikit Banten. Apa yang terjadi di Banten menurut Mas Saiful? Surprising. Bukan surprising ya, bikin shock. Saya bukan pemilih Airin, saya punya hak pilih, tapi saya kemarin terus terang aja saya tidak menggunakan hak pilih saya karena saya kedua-duanya bagi saya di luar kriteria saya, gitu ya. Tapi saya tahu Airin kerja 5 tahun sebelumnya. Dan udah saya mengamati gitu ya survei dan seterusnya dia udah paling kuat. Angka survei menunjukkan dia yang menang. Dia yang menang. Tapi tiba-tiba Sony yang nobody knows gitu ya. Saya sendiri tidak yang ikutin politik tidak tahu siapa itu Sony. Tiba-tiba dia terpilih mendapat suara yang banyak. Saya di situ melihat ada suatu yang luar biasa terjadi. Apa itu? Menurut saya ya curang. Menurut saya ya. Itu hipotesis yang harus dibuktikan gitu ya. Karena itu aneh banget. Itu keluar dari apa yang selama ini saya pahami gitu ya, tentang bagaimana hubungan antara perilaku pemilih sebelum pemilu dengan pemilu itu sendiri. Kalau mungkin nggak, sorry Tas, mungkin nggak penyelenggara pemilu, entah KPU, entah Bawaslu, punya pikiran seperti Prof. Saiful Mujani yang mengatakan tesis ya, hipotesis, mengatakan itu curang, lalu kemudian dibuatlah atau dilakukan action untuk menyelesaikan kecurangan itu. Bang Nun masih percaya sama KPU, sama Bawaslu. Berat dijawab. Itu jawabannya. Iya. Jadi kalaupun memaksakan akan gugatan ke MK akan berat juga menurut Mas Saiful. Saya kira berat, kecuali dia memang dan biasanya susah membawa bukti-bukti yang serius untuk menunjukkan kecurangan-kecurangan tersebut. Bisa aja diulang lagi pemilunya gitu ya. Itu bisa terjadi dan menurut saya MK sekarang orang-orangnya sedang merasa diuji untuk masalah kebenaran kayak gitu ya, integritinya lagi diuji dan kalau ada yang ngajuin itu kemungkinan akan diterima gitu ya. Akan dilayani dengan baik. Nah, cuma masalahnya adalah apakah Airin punya cukup kekuatan bukti untuk bersidang di MK untuk membatalkan hasil misalnya kemenangan Sony di Banten. Harapan saya sih bisa, tapi kalaupun tidak bisa itu memang berat dan kalaupun bisa melihat komposisi hakim MK saat ini masih bisa ada harapan atau bisa? Masih bisa. Percaya saya. Kalau di MK-nya ya, kalau di MK-nya. Udah terbukti kok kemarin dia membuat hukum baru kira-kira begitu ya tentang pilkada gitu ya. Oke. Prof, udah selesai DKI sama Banten kan? Udah. Kita kembali lagi tadi soal lapangan becek itu. Ini kan soal kualitas demokrasi kita. Soal diri kita. Ya, soal diri kita. Setuju. Itu soal diri kita, soal diri penonton sekalian. Ini kapan kita bisa berharap bahwa demokrasi kita itu punya mutu yang baik? Dalam pengertian mereka bisa betul-betul menghasilkan pemimpin yang baik, yang bersih. Karena itu mereka sendiri yang pilih. Tapi situasi seperti ini, itu gimana? Salah satu ukuran yang sederhana dari demokrasi baik itu adalah apabila demokrasi sebagai mekanisme itu digunakan sebaik-baiknya oleh kita untuk memberikan insentif terhadap orang yang memang berkualitas dan disinsentif atau hukuman terhadap orang yang tidak berkualitas. Itu loh Bang. Itu kapan? Betul. Ketika orang melek politik, ketika orang melek demokrasi gitu ya. Kapan itu? At least pendidikannya rata-rata harus SMA. At least gitu ya. Kita sekarang belum, masih lama untuk itu. Oleh karena itu kenapa Jakarta ini menyimpang? Karena basis sosial ekonominya memang menyimpang dari Indonesia. Gitu. Orang kaya banyak di Jakarta, orang yang berpendidikan ada di Jakarta, media ada di Jakarta dan semuanya gitu loh. Nah, kapan Indonesia akan seperti Jakarta? Itu loh pertanyaannya. Melek politik itu apa uraiannya? Karena semua orang di Republik ini, mulai dari rakyat bawah di kampung-kampung, itu bicaranya politik. Bicara politik. Bicara politik. Betul. Bahkan mereka itu merasa lebih jago dari orang yang mungkin dekat dengan politik itu gitu.
melek politik dalam pengertian apa? Melek politik itu artinya orang tadi ya, apakah pemimpin yang didukung oleh dia itu kira-kira menguntungkan untuk dirinya apa tidak? Bukan hanya dalam jangka pendek, gitu ya. Kalau misalnya saya punya 1 suara dibayar 100.000 kan rugi banget. Iya. Betul. Iya kan, itu rugi. Kapan itu pemilih kita punya kesadaran tentang itu? Bahwa ini akan dipimpin 5 tahun. Iya. Masa ongkosnya cuma 100.000? Iya. Betul. 5 tahun itu. Kapan itu akan terjadi, Bang Don? Ngurus. Ketika orang sudah bisa menghitung gitu ya, ongkos dari semuanya ini, resiko-resiko apa yang kita lakukan, efeknya terhadap diri kita, terhadap publik dan seterusnya. Ketika itu terjadi, misalnya kalau siapa yang akan jadi presidensi ini, untungnya apa buat saya? Iya. Nah, kalau orang udah mulai bertanya seperti itu, itulah melek politik. Iya, Dan pembicaraan politik di kampung-kampung saya kira tidak itu. Oke. Tidak itu yang dibicarakan. Ya, Lain kita gitu. tunggu serangan fajarnya. Nah, itu dia. Dan untuk 5 tahun kayaknya cukup dibayar dengan 100.000. Itu saya sebut tidak melek politik yang demikian. Tragis. Ya. Itulah kita. Kapan itu akan berakhir? Ketika umumnya masyarakat Indonesia pendidikannya SMA ke atas. Oke. Partai politik kita ngapain aja untuk bisa membuat itu berubah? Umumnya partai politik itu kan hanya menampung apa yang bahan baku yang sudah ada di dalam masyarakat. Jadi kita memperbaiki masyarakatnya, Bang. Insya Allah partai politik akan baik. Kalau minta partai politiknya ya sekarang ini, kita hanya bisa berharap tidak terjadi. Yang terjadi kembali lagi tadi pendidikan. Itu yang paling utama sebenarnya. Itu yang harus dibenahi berarti. Itu yang harus dibenahi. Oke. Ini closing statement mungkin dari closing statement dari Mas Saiful, mungkin sedikit nanti dari ditambahkan Bang Don, supaya kita menutup diskusi ini dengan optimisme. Gimana caranya? Gimana caranya? Susah ya, tapi harus dicoba. Karena kita harus meninggalkan optimisme kepada masyarakat, kepada pemirsa bahwa masih ada harapan. Biasanya sedikit banyak perubahan ke arah yang lebih baik itu diambil inisiatifnya oleh kelompok-kelompok kecil. Oke. Ya, bagaimanapun gitu ya. Jadi mari kita support orang-orang yang oleh kemudian karena itu bersuara. orang-orang yang berpikir dan bekerja ke arah yang menurut pandangan kita itu bagus untuk ke depan, dukunglah orang-orang seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalaupun kita tidak bisa melihat hasilnya langsung, misalnya pilkada yang bersih, gitu ya, tetaplah disuarakan oleh sekelompok orang itu, sampai dari Jakarta sampai Papua. Oke, Bang Don mungkin ada tambahan? Iya, pilkada sudah selesai. Iya. Kita sudah terima siapa pemenang dan siapa yang kalah, kan gitu ceritanya. Selalu berharap bahwa jangan pernah menangisi sesuatu yang sudah kita lihat ada di depan. Jangan membiarkan kegelapan itu terus terjadi. Nyalakan lilin sekecil apapun untuk membuat kita makin baik. Saya termasuk terkejut dengan pernyataan Prof. Saiful yang mengatakan kita tunggu 50 tahun lagi. Mungkin itu waktu yang realistis, tapi menurut saya kalau lihat situasi kita sekarang dan kita tahu situasi kita sekarang, karena ini soal kita semua, nyalakan lilin sekecil apapun untuk memperbaiki keadaan. Baik. Mudah-mudahan tidak sampai 50 tahun. Ya, Bisa lebih cepat amin. dari itu. Terima kasih Mas Saiful Mujani. Dan pemirsa, demikianlah Doncast untuk saat ini. Saya Tasya Lutmila Dan saya Don Bosco Slamet. mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.